Tiramisu Season 6. Nah, namun sebelumnya kita mau bahas apa nih Kak? Kayaknya kita mau bahas yang lagi panas-panasnya nggak sih? Yang lagi hangat-hangatnya gitu. Lagi udara ya? Oke, betul. Nah, namun sebelumnya ada pepatah mengatakan tak kenal maka Tak sayang. Maka dari itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Aku Azhar Syafia. Aku Anida Priya. Di sini kami berdua sebagai host dalam acara Tiramisu Season 6. Nah, kayaknya kalau bahas kayak gini tuh harus ada narasumber yang cocok nggak sih? Yang udah ahli. Betul. Nah, langsung aja nggak sih? Biar nggak kelamaan gitu. Bener banget. Teman-teman udah gak sabar? Langsung aja kita panggil. Oke guys, di sini kita udah bareng sama narasumber hebat kita. Narasumber kece. Namun sebelumnya, teman-teman udah ada yang kenal belum sama narasumber kita ini? Kayaknya belum deh kayaknya. Nah, biar pada kenalan, kita langsung aja sih. Boleh Mas perkenalkan diri dulu. Perkenalkan diri, nama saya Al-Fatih. Saya dari program studi pendidikan bahasa Inggris, yang mana program studi pendidikan bahasa Inggris ini menjadi satu lingkup dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yang mana alhamdulillah sudah lulus di tahun 2023 dengan masa pendidikan 3 tahun 9 bulan. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Terus untuk karir-karir di organisasi tentunya kan dari pribadi sendiri, dari pertama kali masuk memang ada niat hati ingin berkecimpung di dalam organisasi, terutama di organisasi internal. Nah, akhirnya coba masuk ke organisasi himpunan bahasa Inggris, namanya ETSA. Nah, di ETSA ini itu saya berjalan ke periode. Sebenarnya niat hati emang ingin satu periode lagi menuju ke BMKM. Tapi waktu itu karena satu dan lain hal, saya memutuskan untuk 2 tahun di ETSA, terus melanjutkan jejak organisasi di BMKM, sama-sama sebagai PSDM. Berarti cocok banget guys sama pertanyaan dan tema yang mau kita bawa nih. Mengenai apa sih Kak? Tentang kaderisasi. Dan dilihat dari latar belakangnya pun kayaknya cocok banget sih untuk menjawab pertanyaan teman-teman semua. Dan beberapa pertanyaan yang kita siapkan untuk Bang Fatih. Kan dikit lagi mau pemira nih Mas kasih tahu kan mau pemira. Nah itu kan pasti di pemira itu kan bakal ada kaderisasi kan. Nah menurut Mas tuh gimana sih mendefinisikan kaderisasi dalam konteks organisasi? Oke, poin definisi kaderisasi kan sangat banyak gitu kan. Tidak bisa satu opini atau satu perspektif atau satu definisi itu membenarkan definisi yang lain. Makanya saya coba menerangkan apa yang saya bisa, yang saya pelajari. Dari kaderisasi ini tuh proses pembentukan sebenarnya, proses pembentukan dan menciptakan personal atau kader yang memang dia mampu menciptakan harmonisasi dalam sebuah organisasi, yang mengenai tanggung jawab sebagai pemimpin, tanggung jawab sebagai pemegang broker, terus mempunyai jiwa kepemimpinan itu, serta bisa menghandle satu dan lain hal di lingkup organisasi itu. Makanya kaderisasi ini adalah proses pembentukan menuju ke situ. Berarti ini kaderisasi. Iya, kaderisasi. Oke, tapi sebelumnya boleh diminum dulu Bang. Kita juga minum boleh deh. Pas banget guys. Udah, lanjut ya Bang. Oke. Aku mau tanya nih, mengapa sih proses kaderisasi itu tuh dianggap penting banget untuk keberlangsungan suatu organisasi? Kaderisasi ini bagian yang sangat penting banget menurutku, karena kaderisasi dan misal PSDM ini adalah jantung dari organisasi. Penting kenapa? Karena dari kaderisasi ini mampu menciptakan personal yang bisa memiliki kapasitas dalam memimpin bertanggung jawab, serta bisa berjalan dan selaras dengan visi misi yang nantinya akan dibawakan oleh periode sebelumnya.
Nah, hal itu penting banget karena sebagai contoh organisasi kan penggerak dari semua gitu kan. Nah, kalau misalnya kaderisasi ini berhenti, ya udah alur organisasi itu akan berhenti tanpa adanya inovasi dan evaluasi dari manfaatnya. Gitu. Makanya ini penting untuk melanjutkan hal-hal baik yang sudah. Boleh lanjut ya? Nah, terus juga tujuan utama kaderisasi itu dalam organisasi itu apa sih, Kak? Yang seperti aku bilang tadi kan, jadi tujuan dalam kaderisasi ini kan tentunya berawal dari kata kader sih, mencetak kader yang baik gitu kan. Nah, kader yang baik ini kan pasti ada indikator tertentu. Nah, indikator yang tertentu ini yang tahu hanya teman-teman. Misal saya di himpunan, hanya teman-teman himpunan yang tahu apa indikator kader ini tercipta seperti apa. Misal si A mempunyai jiwa kepemimpinan tapi nggak punya tanggung jawab. Nah, itu kan jadi salah satu PR kaderisasi saat ini. Mereka mumpuni dalam bidang kepemimpinan tapi tidak mumpuni dalam tanggung jawab. Mereka punya tanggung jawab tapi nggak punya kepemimpinan. Makanya itu tujuan dari kaderisasi ini mencetak ya kalau dari saya pribadi ya 3 indikator: pemimpin, bertanggung jawab, bisa menghandle. Nah, bisa menghandle ini ya entah itu internal, entah itu eksternal nantinya. Ini yang akan dibawa selama kita berorganisasi. Jadi krusial banget lah kalau kaderisasi ini sampai mati di lingkup kita sendiri. Berarti harus tetap berlangsung mengalir gitu ya Bang? Ya, kalau dilihat dari kacamata periode sekarang kan mungkin banyak PR-nya ya mengenai kaderisasi. Bahkan kita berjalan pun kayak di FKIP sendiri masih ada yang lawan kota kosong gitu kan. Terus teman-teman KM juga saat ini kan sedang banyak isu-isu yang lagi di hype gitu kan. Gitu. Jadi kalau bahas kaderisasi ini memang penting ya, penting banget. Terus gini Bang, bagaimana sih kaderisasi itu berkontribusi tuh pada pencapaian visi misi dalam suatu organisasi gitu kan? Ini sebenarnya kayak tahapan ya. Ketika memang tujuan itu sudah dapat dan kita sudah merasa puas, pastinya dari tujuan itu menselaraskan dengan visi misi. Nah, kenapa dijadikan itu berhasil? Karena kaderisasi yang kita jalankan berjalan sesuai visi misi. Gitu. Kenapa itu berhasil ya? Karena kaderisasi yang kita ciptakan itu berselaras dengan visi misi yang kita lakukan sama-sama. Jadi apa ya, kaderisasi dan bahas soal internal, apalagi bahas permohonan saat ini memang PR-nya sangat banyak. Aku spill dulu lah. Dinamika saat ini tuh berhenti di 2022. Di 2022 ke atas itu dinamikanya kencang. Mulai tadinya tuh nggak mati. Jadi tetap ada lawan paslon 1, paslon 2, terus bahkan ada yang 3. Setelah masa 2022, ini nggak tahu kenapa di mungkin tuh stuck. Udah lawannya kota kosong, Bubes. Nah, itu kan yang jadi bahan pertimbangan kita. Bubes ini kan bisa ada menyangkut paut orang di belakang yang mungkin itu kayak gitu. Jadi kan ini nggak tahu kayak gimana organisasi kita saat ini, terutama di intinya gitu. Panas banget ya sih, Kak? Panas ya? Panas. Iya sih banget. Berarti gini ya Bang, antara kaderisasi sama visi misi itu harus selaras gitu ya? Iya. Satu benang merah yang sama gitu. Iya, bisa selaras. Karena misal contoh ya, kita ambil case aja. Misal Mas Topal lah, misal Mas Topal nih di Bakahil. Nah, Mas Topal ini punya satu interest ke A. Nah, pasti si Mas Topal ini kan punya indikator sendiri. Apakah ini bisa diselaraskan di visi misi di periode saat ini atau periode saat depan. Nah, misal orang ini lulus dari indikatornya Mas Topal, tentunya bisa selaras. Nah, itu yang dinamakan berhasil dalam kaderisasi. Kalau tidak dari contohnya nih, berarti kan dia dikader karena dekat dengan orang itu. Nah, ya. Itu tuh sebenarnya tuh gimana sih? Boleh enggak atau gimana gitu? Ya, pasti kan di dalam organisasi kan ada yang namanya first step, second step, sama third step, sama last step gitu kan. Nah, first step ya kita menerima dulu teman-teman masuk baru. Second step kita buka oprek. Nah, di dalam oprek itu ada tahap-tahapannya kan. Kayak MPG gitu atau markup. Terus lagi di oprek himpunan. Nah, dari oprek himpunan ini kan pasti sudah ada tuh nama-nama yang seleksi
Pastinya dalam fase-fase itu kan ada proses rekrutmen gitu kan, yang nggak langsung oh kamu kenal nih tarik, oh aku kenal tarik kan, itu menyalahi aturan yang ada gitu kan. Kalau memang kenal ya udah ikutin dulu prosesnya, kita lihat dulu apakah dia berkompeten, apakah dia mempunyai tanggung jawab, apakah dia mempunyai kredibilitas kepemimpinan yang baik gitu kan. Nah itu sih sebenarnya yang jadi poin penting kita. Berarti jangan cuma asal dekat, tapi juga harus berkompeten. Nah, iya, gitu ya, itu Bang. yang sampai sekarang jadi PR buat kita, buatku juga lah. So kalau deket doang, terus langsung itu kayak orang dalam nggak sih jatuhnya? Iya. Itu Dan nanti kadernya itu juga bisa, aduh itu kan kalau ya kalau misalnya emang itu. kalau misalnya ya si yang lagi misalnya si A ini dapat nih si B. Iya. Nah si B ini nggak ada tuh indikator 4 misal 3 itu tanggung jawab mungkin sama bisa menilai itu nggak ada, karena personal deket doang nanti jatuhnya ketika jalan satu periode menjelekan. Iya. Yang kena image dari kita sendiri gitu kan. Nah, itu. Jadi jangan sampai udah di kader tapi AFK. Nah, kita mengecewakan kedua belah kita. Kan Mas Fatih kan pasti udah pernah ngikutin banyak organisasi nggak sih? Pasti kan di dalam organisasi itu kan ada proses kaderisasi kan. Nah, kaderisasi yang dilakukan di organisasi itu tahapannya apa saja sih yang dilaluin sama Mas Fatih? Oke, aku menjawab poin ini tuh sebenarnya cukup panjang ya. Coba kita kupas satu-satu lah secara singkat ya. Sebenarnya karena kan ini lebih cenderung ke himpunan ya daripada ke BEM-IPOK dan KM waktu itu. Nah, kalau di himpunan sendiri itu ada beberapa tahapan mengenai kaderisasi ini. Pertama, kalau di zaman teman-teman 19 yang menjabat waktu itu ada beberapa tahapan. Nah, tahapan ini ya cukup berlangsung lumayan lama lah, seminggu buat kita mengkondisikan internal, karena kan dari pengurusan 18 bersama 19 itu kan masa-masa pandemi COVID ya kan? 19 ke 20, nah ini sebuah momentum sebenarnya, gebrakan yang saya ciptakan sendiri sama teman-teman kepengurusan 19 yang itu jadi poin besar kita melangkah gitu kan. Jadi pas waktu pandemi itu kan 2 tahun 2020 2021 kan. Pas 2021 teman-teman 19 aku sama teman-teman yang lain menjabat, aku menitipkan komitmen gitu loh, menaruh komitmen kepada teman-teman bahwa kita fokus membenahi internal dan wajib semua berada di Magelang. Dari teman-teman yang di luar kota dan mungkin lumayan caranya cukup lumayan jauh, dan itu setuju gitu. Karena kan kita basicnya itu melihat dari kacamata teman-teman 18 waktu lulus. Iya. Nah, teman-teman 18 ini kan karena kita terkendala COVID, jadi baik online, terus kita koordinasi susah, komunikasi susah, proper banyak miskom. Akhirnya saya dan teman-teman ya menetapkan komitmen ini bahwa udah kita buat ETSA, buat himpunan, kita kasihlah waktu yang terbaik buat teman-teman nantinya yang mau daftar sama buat kita sendiri, kasih image yang baik lah buat menerus ETSA selanjutnya. Akhirnya kita membentuk MOU-nya itu seberapa pengurus itu? 15 kalau nggak salah. Nah itu tuh jadi satu, ya udah kita sepakat yang jauh di kota. Bisa nggak ini kita komitmen fokus di Magelang untuk membenahi internal dan sebagainya. Terus udah selesai, ya, tapi ada salah satu yang nggak bisa. Nah ini udah, kalau nggak bisa tahan dulu aja. Soalnya kan kita nggak bisa ngelawan orang tua kan, apalagi perjalanan jauh gitu kan. Dan ya singkat cerita kumpul, kita diskusi panjang lebar, kita kupas tuntas proper apa yang banyak evaluasi, proper apa yang lepas tanggung jawab, proper apa yang ya udah itu trash kayak yuk kita benahi total semua. Dan singkat cerita ini masuk ke fase kaderisasi. Jadi aku menanamkan dulu komitmen teman-teman pengurus, bisa nggak paten nggak ini apa bisa fokus di Magelang dan menurut paten nggak, kita beda satu-satu. Nah langsung ke tahap kaderisasi ini. Tahap kaderisasi ini ada ketemu teman-teman 20 itu offline.
Jadi teman-teman 20 kita undang semuanya, teman-teman yang ingin menanyakan terkait bahasa Inggris, prodi, fakultas atau himpunan, silakan bisa merapat ke Bubble Squad. Dulu ada Bubble Squad banyak tuh antusias teman-teman kan, teman-teman bahasa Inggris. Merapat, kita kenalan, kita cobalah taking care dulu sama nge-build ini nih yang mau kita bawa kayak gimana. Kenalan lah Etsa satu-satu, gimana sahabat dan lain-lain. Hanya semakin kenal, jadi itu internal. Kita nge-bondingnya itu dari tongkrongan. Nah, aku nggak ngajak satu orang buat ayo ngopi enggak. Aku mau build semua dari teman-teman yang mau, dan alhamdulillah teman-teman umur 19 ini mau gitu buat ngopi sampai pagi, diskusi dan segala macam, ngobrol sama teman-teman angkatan 20. Tibalah waktu itu share lah ada undangan Bubble Squad. Nah dari Bubble Squad itu selesai, nah kita ada tongkrong-tongkrongan sendiri tuh kayak bikin agensi, tapi kita melibatkan orang banyak. Nah itu di grup PB, di grup Pendidikan Bahasa Inggris 2020. Ayo yang mau nongkrong, dan alhamdulillah antusiasnya banyak dari teman-teman bahasa Inggris. Nah ini aku menimbulkan kayak apakah ini akan tumbuh semangat buat organisasi lagi. Aku sempat kepikiran itu, sempat diskusi lah sama temanku yang memang kita merintis bareng dari kepengurusan sebelumnya. Terus nongkrong, apa sih mas? Mulai ada yang nanya kan, apa sih mas? Etsa, apa sih mas? Himpunan ini apa sih? Bergeraknya gimana? Apa sih DPM? Bahkan ada yang di luar konteks gitu. Apa sih BMKM itu kerjanya kayak gimana? DPMKM ada sampai itu baru kali pertama. Coba orang-orang yang interaksi di situ kita saring, kita tampung, kita olah lagi di situ. Kita ajarkan ngantri lagi. Banyak yang antusias, banyak yang tanya, banyak yang coba apa sih organisasi dan lain sebagainya. Bahkan yang tidak ada organisasi di fase SMA ikut di himpunan. Itu kan sebuah prestasi gitu buat teman-teman 19 yang waktu itu kita berjalan bareng, ya kan? Startnya itu ada LKMPD, ya kan? LKMPD kita tatar apa sih manajemen organisasi, apa sih lembaga eksekutif, terus lembaga DPMKM dan lain sebagainya, kerjanya kayak gimana sih? Nah itu dijabarkan semua kan di LKMPD, manajemen waktu lah, manajemen aksi lah, bahas kasta lah, lobbying, kan? Itu ada semua. Dan forum itu berjalan dengan baik. Banyak yang tanya, nah ini kan ada antusias lebih dari tongkrongan kecil, tongkrongan besar sampai ke umumnya LKMPD. Nah, LKMPD selesai, antusias banyak, terus juga kita menghadirkan narasumber yang ya kategorinya sesuai dengan itu gitu kan. Bahkan kita mengundang press yang waktu saat menjabat. Nah, memang waktu itu kita di offline, kita di online, tapi di online itu banyak yang tanya, banyak yang press di Zoom. Jadi kan interaktif antara pembicara, panitia, sama teman-teman 20 waktu itu tuh aktif. Tanya, gong. Nah, udah selepas RPPD buka open recruitment. Itu sampai 70 pendaftar, 70 sampai 80. Padahal masih online. Masih online itu. Nah, udah kan. Habis itu kita melalui fase recruitment kita saring, banyak yang kompeten. Dia sempat ribut itu sama teman-teman 19. Iki bocahku main guna bumas, iki apa yang bumas, apa yang PSDM, apa yang mikat ini rebutan. Itu selesai dari jam 8 pagi selesai jam 10 malam. Itu baru dapat nama. Itu aku senang banget. Kenapa ya? Dinamika sama perdebatan mempertahankan satu orang yang diberi kepercayaan tuh kerasa banget gitu. Udah, kami selesai, terus open recruitment selesai, masuklah teman-teman yang baru. Nah, teman-teman yang baru ini di pas wawancara itu diberi komitmen di mana kalau yang dari luar kota, pandemi nggak pandemi tetap stay Magelang, dan disetujui MOU itu. Masuk mereka pada stay di Magelang. Ayo nongkrong. Aku nggak pernah, ayo rapat nggak pernah. Sampai dari himpunan sampai nggak pernah membawa narasi rapat. Karena kan takut anak-anak pada semangat. Terus nongkrong, udah pengen bawa apa nih ke Etsa, kan? Dah terima.
Nah, di situ tuh kita berjalan bener-bener kayak nggak ada sekat gitu loh. Kayak nggak ada sekat, kayak aku waktu itu ketua divisi, anakku anggota, itu kita jalan bareng, nggak ada sekat gitu. Nah, mereka mulai paham apa itu organisasi, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dibenahi. Dan singkatnya selesai masa kepemerintahanku berhubungan teman-teman 19, tiba-tiba mulai tuh aku pantik apa yang ingin jadi leader nih, ketua himpunan dan segala macam. Alhamdulillah saya nggak tetap kosong waktu itu gitu. Jadi dari situ loh aku tumbuhkan pelan-pelan. Ya selesai. Nah dari yang aku hasilkan sama teman-teman 19 itu, mereka punya gagasan sama isi yang mereka bawa. Ya mohon maaf, yang sekarang ini memang kita perlu ada gagasan di situ, tapi yang aku tahu tidak ada. Oke, berarti dari cerita Bang Farid tadi tuh gini ya, sebuah komitmen dalam kaderisasi itu penting gitu ya Bang? Iya, dan akhirnya ya again kayak aku senang hal kecil yang berdampak besar. Nah, dari sini nggak ada, setelah masa pemerintahanku dan teman-teman selesai, sayangnya ini nggak dilanjut. Oh, sayang sekali. Iya. Udah dirintis malah nggak Iya. dilanjut. Ya gitu. Tapi keren loh, online tapi kalau kosong itu keren banget. Iya itu kan. Keren banget. Tentu aja kan dalam Bang Farid melakukan suatu proses pengkaderan itu kan menghadapi suatu tantangan. Iya. Tantangannya itu apa? Ya oke. Tantangan yang paling besar itu ketika komitmen itu luntur. Misal kita udah nge-build nih, person kita dalam konteks orang banyak, karena orang pengen, oh iya aku nanti daftar mas, kayak gini mas, nanti apa aja berkas yang perlu aku siapkan mas. Ketika aku cross check konfirmasi gimana, mau lanjut mau jadi lanjut atau mau jadi daftar enggak nih, enggak mas, aku udah masuk yang lain. Aduh. Tantangan kaderisasi saat ini ya, tentunya di tahun-tahun ini belakangan ini apa? MSIB, Iya, betul. magang berbayar, nah gitu. Jadi gimana PR kita saat ini ya, PR juga gimana cara menanamkan teman-teman yang entah itu mahasiswa baru, entah itu mahasiswa yang buka organisasi, menanamkan kepada mereka bahwa oh organisasi ini penting loh buat apa ya, menambah wawasanmu, pengalamanmu juga, mengasah kepemimpinanmu, mengasah tanggung jawabmu, karena kan semua itu muaranya ada di pekerjaan. Iya. Tuh, jadi tantangan saat ini ya organisasi versus magang berbayar. Iya. Karena lebih banyak yang tertarik itu sih. Iya sumpah. kan, ya kita nggak bisa meminimalisir itu sih, karena kan perspektif teman-teman mahasiswa kan udah sih ada yang berbayar kok gitu. Iya. Nah PR kita sebagai organisator menanamkan ke mereka bahwa organisasi itu juga penting buat melaksanakan itu. Nah, dari tantangan-tantangan itu, gimana sih cara Mas Fat itu buat mengatasinya? Dan aku juga ya Bang, karena banyak orang banget tuh yang terus nggak mau dipegang. Nilai diri organisasi itu udah gitu loh. Kalau soal itu ya, itu bisa disebabkan oleh faktor lingkungan sebenarnya. Misal si A ini udah ingin pendidikan berlanjut lah, terus bisa kamu kader, bisa kamu pegangin nih orang, atau sekelompok orang bisa kamu pegangin dan bisa masuk gitu. Tapi ya balik lagi gitu kan, kita nggak bisa jawab pada komitmen yang udah kita dasari, yang udah kita sampaikan itu kasus kita komitmen yang luntur gitu loh. Gitu. Jadi ketika mau organisasi-organisasi ini mengeluhkan seperti itu ya memang benar adanya gitu. Apalagi ini estafet kepemimpinan yang saat ini tuh mulai memudar gitu. Itu ada yang teman-teman yang pengen tapi offering-nya ke orang-orang tertentu gitu kan. Tapi dipendam sendiri. Kataku kalau emang itu sebuah itikat baik, kenapa nggak dilanjutkan? Kalau dari mbaknya dia apa pertanyaannya? Itu cara ngatasin tantangan-tantangan yang tadi. Cara yang pas buat sekarang ini, mungkin teman-teman kan suka nih sama influence atau influencer yang bisa nge-hype lagi nih pentingnya organisasi. Kan banyak, ada Kadam Sidi, terus yang kayak Najwa Shihab itu ada, itu kan, terus Dana Lisa Dewa pun bisa kita libatkan dalam membahas topik organisasi. Walaupun Mas Danang ini kadang nge-blow kalau ya lebih mending akademik, tapi ada sebaiknya juga Mas Danang juga bisa gitu.
kalau disuruh memaparkan organisasi dan lain-lain. Itu banyak banget kok influencer yang bisa kita coba invite, terus kita paparkan organisasi, bisa kok. Nah dari teman-teman sekarang itu kan memang kadang tuh punya satu toko, ngikutin toko ini kok nggak organisasinya juga bisa. Nah kalau ditelisik lagi pasti toko itu punya komunitas sendiri yang bisa mengasah mereka. Misal dia nggak di internal tapi di eksternal, dia dapat yang lebih mungkin daripada internal gitu kan. Terus dia punya komunitas baca juga bisa, ya kan? Itu tempat-tempat tuh sebenarnya banyak, tapi tergantung mahasiswanya sekarang ini mau belajar apa enggak. Kan segala sesuatu didasarkan dengan kemauan. Aku mau tanya nih Bang, dari kacamata Bang Fatih sendiri sebagai orang yang pernah di kader dan mau apa kader, kan kita tahu banyak banget orang yang itu nggak mau di kader dan mereka menganggap tuh kader saat itu nggak penting. Ada yang berpendapat kayak gitulah, menurut sih gimana? Padahal kalau dari pengkaderan tuh untuk popularitas atau organisasi yang baik gitu loh. Dulu mau daftar himpunan juga dari aku sendiri banyak yang gak suka sih, kakak tingkat gitu kan, karena dari LKMNPD waktu itu yang aku ikutin, mungkin perspektif dari kakak tingkat ini, si Fatih ini, saya sendiri terlalu ambisius. Maksudnya kayak pasti kan ada apa ya, bridging gitu kan ya, siapa yang mau jadi angkatan kan, misalnya siapa yang ada buat pengen jadi kahim, pakain. Itu aku coba angkat tangan, kan berarti yang salah kan, angkat tangan namanya kemauan gitu kan. Nah tiba-tiba dari situ muncul perspektif liar lah dari teman-teman kakak tingkat. Itu nggak apa-apa, namanya kita udah terjun ke dunia kampus, dunia yang lebih besar dari masa SMP SMA kan. Nah udahlah, coba apa sih yang nggak disukai dari teman-teman kakak tingkat 17-18 waktu itu. Akhirnya aku sendiri sama dua orang temen itu yang coba terjun lebih dalam gitu. Aku temuin kakak tingkat satu-satu, bahkan yang dilakin aku temuin apa sih yang perlu aku benahi gitu loh. Soalnya kan aku baru masuk dunia kampus sih bang, bilang gitu. Apa sih yang perlu aku tahu, apa sih yang perlu benahi gitu. Apalagi aku ada niat masuk Excel, kita sih tahu akhirnya. Dan akhirnya kepikiran ya udah selaras, aman. Berarti semua itu pengkaderan itu sekarang itu mungkin karena dia punya kemauan dari dia sendiri sama dari lingkungan gitu. Dan tugasnya kita, PR kita sebagai sekarang ini ya harus menciptakan lingkungan yang dimana dia tertarik untuk berkader gitu. Menanamkan mereka sih, kayak kita jual mereka beli. Misal dari Manistra mau ngadain oprek, apa sih yang Manistra kasih gitu kan, pasti teman-teman kan selain wawasan, selain pengalaman apa ya gitu. Nah, cari celah-celah di situ biar masuk ke teman-teman bahwa. Nah, berarti gini guys, ada tips nih. Kalau kita melihat sekarang minat kader itu kurang, minat orang-orang atau mahasiswa kurang, organisasi kurang, berarti kita harus mencari masalahnya itu apa yang buat mereka tidak tertarik gitu ya bang. Dan kita mengevaluasi, terus kita menambahkan hal baru yang mungkin bisa menjadikan mereka tertarik untuk jadi organisasi ataupun mau untuk kader, dan tentunya support dari lingkungan sekitar. Dan Itu paling penting sih, lingkungan itu paling penting. Karena kadang lingkungan itu yang buat kita nggak nyaman deh sih. Iya benar. Kita mau tiba-tiba mau berangkat, nggak usah lah. Iya itu. Nah itu Kalau di bisa. teman gak sih? Itu teman. Nah tadi kan udah bicara tentang pengalaman Mas Fatih selama organisasi kan. Nah ada nggak sih Mas pesan dan kesan selama organisasi yang paling wow gitu menurut Mas Fatih? Dan kasusnya itu di kaderisasi. Iya. Mungkin satu dan lain hal ya yang aku titipkan ke teman-teman organisasi, jadilah seperti air yang bisa mengikuti wadahnya. Namanya Masuk singkat, ya? Masuk. singkat padat tapi banyak maknanya. Jut gitu. Iya, benar juga. Oke, terima kasih bang. Tadi itu beberapa pertanyaan dari kita yang kita rasa tuh kita belum menemukan jawabannya. Tapi belum selesai bang. Oke. Iya, di sini tuh kemarin kita mau menanyakan ke netizen. Aduh, Apa sih yang mau dia tanya nih tentang kaderisasi gitu?
yang bikin dia kepo. Nah, itu udah banyak bang. Tapi sebenarnya sebelumnya, maaf ya teman-teman, kita nggak bisa bacain semuanya karena kemarin tuh bener-bener Banyak banget. banyak banget yang tanya Iya. gitu. Dan kita hanya menyaring sekitar 3 pertanyaan, dimana menurut kita tuh paling paling greget gitu. Dan emang benar-benar harus ditanyakan gitu. oke, langsung aja ya bang. Oke. Boleh dibaca. Oke. Yang pertama, ini ada pertanyaan, percuma kaderisasi kalau cuma dijadiin budak jalan. Gimana tuh? Duh. Ini pertanyaannya sangat oke lah ya buat kita bahas. Percuma di kader kalau cuma jadi Budak jalan. Nah, itu tuh sebenarnya perspektif liar sih yang bisa kita luruskan. Misal di udah ada satu orang. Nah, orang ini tuh apa ya? Menurut yang hadir nih atau menurut orang lain itu jadi budak jalan. Padahal kan kita kan namanya organisator, organisator berarti kan penggerak. Iya. Kan? Ya, budak jalan ini namanya kurang pas buat kita selaku aktivis sama organisator. Nah, organisator itu kan penggerak. Jadi means-nya, maksudnya artinya tuh sama, tapi mungkin perspektif dia gitu kan. Bisa jadi menitipkan kepentingan, menitipkan informasi akurat yang buat disebarkan itu benar atau enggaknya. Nah, ketika memang udah dikader ya udah pilah yang baik, benahi yang rusak, jalan seharusnya. Berarti budak jalan itu rasanya kayak seseorang yang disetir. Ya. Padahal kan ketika kita memimpin ya udah kita punya hak prerogatif dalam menerima, dalam menolak, dalam melaksanakan itu. Intinya kalau jadi kader, jadi pemimpin jangan mau disetir. Nah, benar sekali itu. Jangan mau pokoknya. Jangan. Nggak boleh ya dia, nggak boleh. Lanjut ya bang. Aduh ini agak panjang nih. Mengapa banyak aktivis organisasi yang sejauh ini saya temui itu cenderung apatis dan enggan untuk berkontribusi dan terlibat dalam politik demokrasi di Indonesia. Oke. Lalu, apa gunanya kaderisasi jika para kader-kader enggan untuk melanjutkan estafet kepemimpinan yang sudah dipersiapkan untuk mereka? Oke, kalau apatis ini tuh pertanyaan itu hampir mengenal setiap fakultas kan hampir mengenal. Karena kan tujuan kita masuk kampus atau masuk universitas kan tegak lurus tentang akademik sama pendidikan, organisasi humanis kan, dan itu atas dasar kemauan diri sendiri. Pokoknya intinya gini, kalau mau masuk organisasi nggak ada etika baik, nggak ada inovasi atau nggak ada kemauan diri sendiri itu susah. Apalagi kalau misalnya nih, ya aku awal-awal punya circle buat akademik. Tapi circle ini tuh bisa menampung banyak orang. Enggak, circle ini gerak ini enggak. Tapi kita mewajibkan buat mereka, kita kasih pengetahuan kita, apa yang bisa kita kasih, kita jalan sama-sama. Nah, dan dari situ kan ada, misal tadi ada pembukaan oprek, itu nggak pada mau kan, itu udah dari kemauan diri sendiri kan. PR kita menanamkan ke mereka yang apatis itu biar bisa terbuka secara sistematis gitu loh. Oh, penting nggak nih organisasi? Oh, track recordnya nih gimana? Dan kamu tahu jejak kita riwayat organisasi itu bisa masuk kok di CV pekerjaan itu gitu. Jadi teman-teman sekarang itu belum bisa terbuka, padahal itu tuh apa ya, jadi pengumuman di CV gitu. Kayak dia lihat, wah ini track recordnya ngeri nih, jadi misal ketua bidang minat dan bakat atau ketua kajian strategis dan aksi propaganda ya, misal di AN kan ada itu kan ya tadi kasih terus di lowongan SM itu aja ada pranata ahli strategis, masuk kan selaras gitu. Nah itu tuh pasti nyampe situ muaranya. Jadi kalau misal saat ini tuh masih bingung organisasi atau enggak, kataku organisasi lebih relevan untuk saat ini. Berarti kita yang di kasat ini lumayan nih CV-nya bisa masuk gitu. Keren juga ya berarti ya. Berarti dari apatis diubah ke sistematis. Iya. Oke. Lanjut Kak.
Pertanyaan ketiga nih, ini juga nih panjang nih. Esensi yang ada di Ormawa Tidar ini sebenarnya kebanyakan sudah hilang. Apa yang mahasiswa mau cari di organisasi itu gak mereka dapetin. Kebanyakan dari mereka yang gabung Ormawa ini justru malah merasa kejebak karena merasa dirugikan ini dan itu, tidak sesuai yang diharapkan. Gimana Mas? Itu tuh tergantung kita mengemasnya. Nah, saya itu ketika mau masuk ke himpunan harus selesai dengan urusan pribadi saya. Dan dikorbankan apa? Waktu, pendidikan, terus restu orang tua juga penting, karena kan mau apa-apa ya orang tua harus tahu lah kegiatan di kampus ngapain. Nah, alhamdulillah lingkungan dari keluarga mendukung, udah silakan nggak apa-apa, yang penting waktunya sholat, yang waktunya ngaji, ya ngaji. Ya, maksudnya kita pandai-pandai menempatkan gitu loh. Itu kalau kata aku kayak gitu. Jadi apa ya? Gimana cara kita prinsip ke diri kita sama selesai urusan pribadi kita. Ya selama periode 2022 kemarin ketika saya diamanahkan Prestedi waktu itu buat mengisi di ketua PSDM BMKM, Prestedi itu menekankan bahwa harus selesai dulu urusan pribadi. Karena yang dikorbankan waktu akademik itu kan penting. Karena kan kita kan masuk kampus akademik kan kita. Organisasi itu tumbuh dari kemauan hati dan sebagai bumbu manis gitu. Pelengkap CV lah kasarannya. Nah itu ketika waktu itu aku mau masuk organisasi udah aku coba gimana sih manajemen waktuku. Udah ketata, terus 3 tahun 9 bulan ya itu ada dampak positif lah. Relasi, apalagi setelah di internal selesai ini ya udah kita cari komunitas lain gitu. Nambah relasi juga, misal lagi ban bocor ya simpel aja lah, ban bocor di Semarang, calling teman Semarang, Mas minta tolong ini ban saya bocor dekat Undip, ya OTW. Itu karena apa? Relasi ya kan. Penting juga ya berarti ya. Iya gitu, jadinya ya udah selesaikan dari diri sendiri untuk yang lebih baik. Sudah cukup tadi tuh aku ini nih ada kata-kata yang enak banget tuh. Apa tuh? Masuk kampus itu emang akademik, tapi organisasi itu bisa dijadikan sebagai bumbu manis. Itu kayak bener banget gitu. Jadi biar kalau kuliah tuh gak cuma kuliah-kuliah aja gitu loh, tapi juga ada menjalin relasinya, bertemannya gitu. Bahkan temanku ya, ini temanku yang di UGM, dia masuk lembaga pemerintahan pun diwawancara ke organisasi gitu kan. Dia dulu di bidang kemahasiswaan BMKM Universitas Gadjah Mada tahun 2022 kan. Ditanyanya tuh nggak tentang lamaran yang dia pilih, gimana organisasi nge-handle internal ini, gimana kalau ada isu internal yang kurang baik, gimana cara kamu mengatasinya. Dan aku pun ngalamin itu. Jadi ini CV-nya ada organisasinya ya, yaudah nggak usah tanya tentang lamaran yang dipilih, kita saling organisasi aja, bisa gitu. Jadi poin plus lah buat kita masuk kerja. Oke. Pertanyaan terakhir, kamu aja deh. Aja, oke. Ini pertanyaan terakhir itu gimana sih biar caranya nggak digoreng? Jadi